Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai teori kenabian Al-Farabi dan juga Ar-Razi. Kami, Della Aulia dan juga Hidayatul Livender Mala dari kelompok 4 akan bahas mengenai seputar teori kenabian para ilmuwan. Biografi singkat Al-Farabi. Seorang filsuf muslim yang kerap disapa dengan Al-Farabi memiliki nama asli yaitu Abu Nasr Muhammad bin Larhan Ibnu Uzalah Al-Farabi. Sebutan Al-Farabi sendiri diambil dari kota Farab tempat beliau dilahirkan, yaitu pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahandanya adalah seorang yang berasal dari Iran, menikah dengan seorang wanita Turkestan, kemudian beliau menjadi perwira Turkestan. Karena itulah Farabi dikatakan berasal dari keturunan Turkestan dan kadang-kadang juga dikatakan sebagai keturunan Iran. Sosok dengan gelar kedua atau Al-Mu'allim Tsani sangat pantas disematkan dengan karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika atau mantik dan filsafat yang sangat gemilang. Pandangan Al-Farabi tentang kenabian. Sebagai sosok filsuf muslim yang pertama membahas kenabian secara lengkap hingga hampir tidak ada penambahan lagi dari tokoh lainnya, beliau berpendapat bahwasanya manusia dapat berhubungan dengan akal fal meskipun terbatas hanya pada orang-orang tertentu, yaitu hanya orang punya jiwa suci yang dapat menembus dinding-dinding alam gaib dan dapat mencapai alam cahaya, di mana hubungan tersebut mampu ditempuh melalui dengan dua jalan, meliputi jalan pikiran dan juga jalan imajinasi. Nah, jalan imajinasi itu menurut psikologi modern Al-Farabi menyebutkan dua jalan imajinasi yang meliputi imagination creatrix atau imajinasi pencipta, dan yang kedua imagination conservative, yaitu imajinasi penyimpang. Sedangkan keterkaitannya dengan kenabian adalah bagaimana pengaruh imajinasi terhadap impian dan pembentukannya. Sebab apabila soal impian ini bisa ditafsirkan secara ilmiah, maka soal kenabian dan kelanjutannya bisa ditafsirkan pula. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya yaitu ada beberapa kritikan mengenai teori kenabian Al-Farabi. Ya, kritikan yang pertama yaitu teori Al-Farabi telah menempatkan para nabi di bawah para filsuf karena pengetahuan yang diperoleh telah melalui pemikiran lebih tinggi daripada yang diperoleh melalui imajinasi. Yang kedua, kalau seorang nabi dapat berhubungan dengan akal fal melalui pemikiran dan renungan, artinya kenabian menjadi semacam ilmu pengetahuan yang memungkinkan setiap orang bisa mencapainya atau menjadi perkara yang jejari atau bisa disebut dengan muktasab. Dan yang ketiga yaitu tafsiran psikologis terhadap wahyu banyak berawalan dengan nas-nas agama Islam, di mana malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk orang atau kadang-kadang terdengar oleh Nabi seperti bunyi lonceng, yang sesungguhnya cara turunnya wahyu itu dikenal oleh Al-Farabi. Seperti itu. Al-Razi. Pada masa mudanya, ia menjadi tukang intan, penukar uang atau lebih, mungkin sebagai pemain kecapi yang pertama meninggalkan musik untuk belajar alkimia. Pada usia 3 tahun atau setelah 4 tahun, ia meninggalkan alkimia karena matanya terserang penyakit. Akibat eksperimen yang dilakukannya menyebabkan mencari dokter dan obat-obatan. Itulah sebabnya ia mempelajari ilmu kedokteran. Ia sangat rajin belajar dan bekerja siang dan malam hari. Gurunya Ali Ibnu Raban Al-Tabari, seorang dokter dan filosof yang lahir di Narf tahun 1902 Hijriah atau 808 Masehi dan meninggal beberapa tahun setelah 240 Hijriah atau 855 Masehi. Perjalanan dakwah Al-Razi. Ketika menjadi dewasa, Al-Razi mulai perjalanan ke daerah Khwarizmi yang terletak di seberang sungai Khurasan dalam rangka menyebarkan ilmu tentang kebenaran agama untuk memerangi kesalahan pemikiran dengan hujah dan dalil-dalil. Keluasan ilmu Al-Razi membuat orang lain takjim dan menghormati beliau, sehingga dibuatlah sekolah khusus untuk kajian-kajian ilmu dan penyebarannya. Para penduduk pun selalu siap menunggu kedatangan Al-Razi, seperti halnya menunggu turunnya hujan yang akan menyegurkan tanah
yang telah lama tandus. Dakwah Al-Razi terkenal dan mudah diterima orang, selain karena kelantangannya suara dan gaya bicara yang lugas. Jadi kajian yang berbobot dan sesuai dengan permasalahan umat pada zamannya ternyata mempermudah Al-Razi dalam berdakwah, sehingga dari dakwah tersebut dapat diambil banyak hikmah dan pelajaran hidup. Pemikiran Ar-Razi dibagi menjadi 8 pokok bahasa. Yang pertama yaitu dengan akal. Dengan akal kita dapat memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya, karena akal tersebut adalah karunia terbaik dari Tuhan kepada kita. Yang kedua, ia menentang kenabian dengan alasan-alasan. Alasan-alasan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akal sudah memadai untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan antara yang berguna dan yang tak berguna. Yang kedua, tiada pembenaran bagi pengistimewaan beberapa orang untuk membimbing semua orang, sebab semua orang lahir dengan kecerdasan yang sama. Yang ketiga, para nabi saling bertentangan. Lalu pemikiran Al-Razi yang ketiga, ia menentang wahyu. Tiada tempat bagi wahyu atau intuisi mistis. Ia mengkritik secara sistematik kitab-kitab wahyu, Al-Quran dan Injil. Ia mencoba mengkritik yang satu dengan menggunakan yang lain. Yang keempat yaitu ia menentang kecenderungan berpikir irasional. Ia mengatakan bahwa ruh yang hidup itu abadi tetapi bodoh, karena kebodohannya ruh menciptakan materi dan membentuk darinya untuk memperoleh kebahagiaan duniawi, tapi materi menolak, sehingga Tuhan campur tangan untuk membantu roh. Yang kelima, menurutnya materi itu kekal dengan bukti, yaitu pertama, penciptaan adalah bukti, dengan demikian mesti ada penciptanya. Kedua, berlandaskan ketidakmungkinan penciptaan dari ketiadaan. Pencipta katakanlah yang membuat sesuatu dari ketiadaan lebih mudah daripada menyusunnya. Yang keenam, menurut Ar-Razi, karena materi mendapati ruang, maka ada ruang yang kekal. Ia membedakan ruang menjadi 2 macam, ruang universal dan mutlak, dan ruang tertentu atau relatif. Menurut Ar-Razi, waktu itu kekal, merupakan substansi yang mengalir. Al-Razi menentang mereka yang membedakan bahwa waktu adalah jumlah gerak benda, karena jika demikian maka tidak mungkin bagi 2 benda untuk bergerak dalam waktu yang sama dengan 2 jumlah yang berbeda. Al-Razi membagi waktu menjadi 2 macam, yaitu waktu mutlak dan waktu terbatas. Waktu mutlak adalah keberlangsungan, ia kekal dan bergerak, sedangkan waktu terbatas adalah gerak lingkungan matahari dan bintang-bintang. Yang pemikiran yang ke-8 yaitu ia berpendapat bahwa seorang filosof harus modern, tidak terlalu menyendiri, tidak terlalu mempersulit hawa nafsu. Ada 2 batas dalam hidup ini, batas tertinggi dan batas terendah. Dan pemikiran yang ke-9 yaitu menurut Al-Razi, setelah mati sesuatu pun terjadi pada manusia karena ia tak merasakan apa-apa lagi. Selama hidupnya manusia selalu merasa sakit, tetapi setelah mati ia tak akan merasakan sakit selamanya. Sebaiknya orang yang menggunakan adalah menghindari rasa takut mati, karena bila ia mempunyai kehidupan lain maka ia tentu gembira, karena melalui kematian ia pergi ke dunia yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.